Hai, selamat datang kembali di Daskes. Bersama saya Afni Aryani yang akan menemani episode kali ini. Oke, episode kali ini kita kedatangan tamu yang super spesial, bisa dibilang juga role model buat kita-kita yang baru mau terjun ke dunia podcast. Dia sudah banyak pengalaman, banyak cerita seru, dan pastinya bakalan ngasih kita banyak insight yang pastinya keren banget buat kita-kita yang baru masuk ke dunia podcast. Langsung saja kita sapa, ada Kakak Lisna. Hai Kakak. Halo, Teh Afni. Apa kabar Kakak? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita langsung ke topik utama, boleh gak kalau kakak kenalin dulu diri kakak, Oke. atau sapa-sapa ke Sobat Des? Oke, jadi ini panggilannya Sobat Des ya? Ya, Sobat Oke. Des. Halo Sobat Des. Ya. Kenalin, nama aku Lisna Gustiani, boleh dipanggil Lisna atau Nana. Aku semester 6 di salah satu sekolah tinggi ilmu ekonomi di Garut, Yasa Anggana lah gitu. Terus aku ngambil program studi manajemen dan di kampus aku bergabung di organisasi pers yang mungkin cukup juga berhubungan dengan podcast gitu ya. Mungkin udah? Seperti yang kita tahu bahwa Kakak Lisna ini sudah mahir lah ya di dunia podcast. Jadi mungkin sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol soal podcast. Langsung aja, kalau boleh flashback sedikit, kakak ingat gak waktu pertama kali kakak podcast itu gimana? Oke. Mungkin disclaimer dulu ya nih sebelumnya, kita di sini mau sama-sama belajar aja, mau sharing gitu ya. Karena kalau disebut udah mahir dan banyak pengalaman sepertinya enggak juga gitu. Aku di sini cuman mau sharing aja sama teman-teman. Sebelumnya juga makasih udah ngundang aku ke sini untuk sharing gitu. Kalau pertama kali waktu podcast itu, kalau untuk di pers di organisasi itu kita tuh running di 2024. Baru tahun kemarin ya? Betul. Sebetulnya belum lama juga, kita tuh baru episode 7. Dan untuk informasi juga, menurutku ini tuh di sini di Daskes ini lebih prepare, lebih wow gitu daripada podcast aku sendiri. Ini aku mengakui aja ya. Karena kita emang masih kurang juga dari fasilitas dan yang lainnya gitu. Dan untuk pertama kali podcast ya apa ya, mungkin untuk rasanya pastinya seperti teman-teman juga mungkin merasakan ya, gimana tuh? Deg-degan banget sih. Betul. Pastinya. Kayak grogi banget. Betul, dan pastinya ada rasa ragu dan juga takut gitu. Ragunya kita bisa gak ya gitu. Iya, betul. Terus juga takut ke depannya bakal terus berjalan atau enggak gitu. Pokoknya untuk pertama podcast itu, kalau untuk di pers itu kita di 2024 dan masih cukup baru juga. Tapi sebelumnya itu kan karena aku cukup aktif gitu ngonten di media sosial, pernah juga tuh podcast. Apa ya, kayak podcast sendiri lah gitu, kayak monolog gitu. Terus apa sih yang bikin akhirnya kakak mantep gitu mau terjun ke dunia podcast? Kalau untuk hal itu mungkin karena aku tuh suka ngobrol gitu ya, suka bersosialisasi, komunikasi gitu. Dan entah ini bisa disebut bakat atau enggak, tapi apa sih, gak ada salahnya kalau kita mengarahkan nih kesukaan kita. Hobi kita gitu ke jalan yang lebih gitu. Oke. Kan gini ya Kak, aku sendiri kan masih suka bingung kalau mau bikin episode 1 misalnya. Bingung tuh cari ide tuh, kan kadang banyak ide tapi kadang juga buntu banget. Betul. Nah, gimana sih cara Kakak mencari si topik tersebut dengan mudah tapi versi Kakak gitu? Oke. Kalau untuk aku sama teman-teman di pers itu kan kita sekarang itu untuk pertamaan itu fokusnya itu di internal, di mana untuk narasumbernya itu kita ngundang dulu atau merangkul dulu semua yang ada di kampus gitu, kayak organisasi-organisasi yang lain. Jadi kita collab-nya sama organisasi atau UKM yang lain, terus juga sama dosen. Cuman kebetulan terakhir tuh kita mau syuting sama dosen, cuman ya mungkin di sini juga pasti syutingnya sama guru ya.
Iya. Dan kalau sama guru atau sama dosen itu pasti susahnya itu menyesuaikan jadwal mungkin Ya, ya. betul. Nah itu, dan itu belum terrealisasikan, padahal kayak untuk tema dan lain sebagainya itu udah ada gitu. Nah kalau untuk ide itu, karena kalau untuk narasumbernya organisasi itu Ya. kan pasti kayak udah ada Ya. apa ya, udah terarah gitu, kayak mau ngundang organisasi olahraga basket, pasti tentang basket nih yang Ya. mau kita bahas. Tentang pecinta alam pasti tentang alam, tentang pecinta alam gitu yang kita bahas. Cuman kalau untuk di luar biasanya juga kalau misalkan mau ngundang siswi atau mahasiswi berprestasi. Nah, kita lihat dulu tuh kayak misalkan dia berprestasinya tuh juara bidang apa? silat. Kita ngebahas tentang itu, terus juga tentang kayak tipsnya lah gitu. Dan kalau untuk kita tuh ya, kalau menurut aku untuk di podcast, dan nggak di podcast sih semuanya, sebetulnya semua konten juga kita harus bikin judul yang menarik. Iya, betul sekali Iya, sih. bagaimana penonton tertarik untuk nonton gitu. Nah, kita bisa narik penonton biar tertarik nontonnya itu dari judul dan dari thumbnail. Iya. Thumbnail Thumbnail YouTube gitu. Oh, iya. Jadi buat semenarik mungkin. Nah, kalau untuk itu kita bisa, sekarang kan udah ada AI ya. Iya. Nah, kita pakai bantuan itu, entah Oh, iya itu sih. ke ChatGPT atau apalah gitu ya. Nah, nanti kita apa ya? Evaluasi ganti sedikit gitu lah gitu. Jadi pakai bahasa kita. Gitu yang lebih mudah dimengerti. Kalau bahasa kerennya dari ChatGPT, nah kita ubah ke yang Bahasa- lebih mengerti gitu. Iya. Sama sih aku juga kayak gitu. Oke. Ya kita kan harus ikut Iya. apa ya? Sekarang kan teknologi sudah makin berkembang. Kalau Jadi- kita nggak ngikut zaman, kita bakal ketinggalan banget. Kalau soal tantangan nih, ada gak tantangan paling berat selama kakak ngejalanin podcast dan gimana cara kakak mengatasinya? Oke, kalau kita ngobrolin tantangan pastinya ada ya. Ya. Entah itu mau di perkuliahan, di kerjaan, ataupun di organisasi, Iya. itu pasti ada aja tantangan. Karena hidup tanpa tantangan itu, aduh. Bukan hidup. Betul, bukan hidup. Aduh, Teh Apni lucu sekali. Kalau untuk tantangan di podcast sendiri itu lebih ke mungkin yang pertama itu cara ngajak teman-teman lain biar sama-sama tertarik gitu loh. Iya. Karena kita gak bisa berjalan sendiri Teh Apni. Iya. Maksudnya kita udah semangat nih, alat-alat atau fasilitas udah ada, tapi kalau teman-temannya kayak kurang semangat dan kurang berminat, itu juga jadi salah satu tantangan buat saya, gimana ya caranya biar teman-teman juga tertarik gitu, biar teman-teman juga semangat buat podcast gitu. Itu terus juga dari fasilitas juga itu sebetulnya jadi kendala gitu. Ada kitanya semangat, teman-temannya ada gitu ya, tapi fasilitasnya kurang, kan nggak maju juga gitu. Iya sih. Gitu sih. Kakak sendiri lebih suka podcast monolog atau ngobrol bareng bintang tamu kayak sekarang? Oke, kalau untuk dulu itu kan aku pernah juga ya monolog. Cuman Iya. kalau untuk monolog itu mungkin lebih ke pribadi, dan itu tuh pasti kita semuanya apa ya, harus benar-benar nyampe gitu kan. Kalau untuk podcast ngobrol gini ya, dialog itu, kalau kita misalkan jadi host, kita bakal paling nyari pertanyaan gitu. Ya. Terus juga kita pasti punya ilmu baru lah gitu Ya. dari narasumber gitu. Jadi emang keduanya juga aku suka sih. Oh, jadi dua-duanya juga sama aja ya. Uh, Ngomongin soal semangat, kadang kita di sekolah tuh kayak awal-awal semangat banget, tapi kan lama-lama juga pasti banget kendor ya. Iya. Kakak pernah gak sih ngalamin masa-masa itu dan gimana cara kakak buat konsistensinya gini? Oke, ngobrolin semangat tentu pernah ya, kayak naik turun banget gitu. Kayak tadi udah aku bilang, pas kita lagi semangat aja, kalau lihat teman-teman enggak semangat nih, kan bisa turun tuh. Tapi gimana caranya kita di depan teman-teman harus tetap kelihatan semangat gitu. Kalau untuk kayak bukan putus asa sih, kurang semangat gitu pasti pernah dan pasti pernah ada. Tapi aku tuh selalu sebisa mungkin terus ngejaga
hal itu terus ngejaga semangat aku meskipun lagi turun gitu ya. Minimal dengan enggak memperlihatkan ke teman-teman, karena aku takut mood aku, semangat aku itu ngaruh ke teman-teman. Kayak kalau kita kurang semangat, senah ketuanya juga gitu, senanya gitu enggak semangat. Iya gitu. Karena percaya atau tidak, kalau untuk aku semangat atau emosi kita itu bisa ngaruh ke orang lain. Ya, betul sih. Kayak tadi kan kita udah semangat, teman kita enggak, kita juga sebetulnya jadi enggak semangat gitu. Gini nih, saat proses rekaman kakak pernah nggak sih ngalamin kayak zong, misalnya kayak gak kerekam atau suaranya gak muncul atau tiba-tiba ngeblank aja, pernah gak? Pernah pastinya pernah ya, karena kita namanya juga belajar dan itu pasti soal pengalaman dan juga waktu gitu. Pas waktu awalan tuh kayak gitu, tapi karena kembali lagi mungkin pas aku terjun di podcast di persnya itu, sebelumnya aku udah sedikitnya tahu lah gitu ya tentang media sosial atau tentang caranya gitu ya. Jadi alhamdulillah bisa menghindari hal-hal tersebut. Soalnya aku tahu nih, kayak aku tuh selalu menekankan ke teman-teman kayak harus punya plan B. Jadi enggak cuman plan A tapi plan B. Kayak kita misalkan di pers mau liputan, kita kan pakai mic wireless atau mic bluetooth. Cuman aku selalu menekankan sambil rekam pakai HP. Soalnya untuk menghindari kalau misalkan suara dari mic enggak masuk, kita masih punya cadangan dari rekaman HP gitu. Itu aku belajar hal itu karena pasti sebelumnya pernah ngalamin yang tadi Teh Afni tanyakan. Jadi belajar dari pengalaman. Iya, belajar dari pengalaman, belajar dari kesalahan biar enggak melakukan kesalahan yang sama gitu. Jadi pernah ya. Jadi pernah kayak enggak kerekam suaranya, otomatis kalau suaranya enggak kerekam enggak bakal di-up juga gitu ya. Kan enggak ada suaranya, masa cuman gambar aja gitu. Pernah. Sama sih, aku juga pernah ya. Gimana tuh rasanya? Tapi pas shoot yang kedua tuh jadi kayak lebih plong aja gitu. Karena udah tahu jawabannya bakal gimana ya. Jadi gitu ya. Kayak ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu, selama kakak bikin podcast, ada gak sih episode yang paling berkesan menurut kakak? Episode yang paling berkesan ini ngobrolin aku ya, maksudnya tuh kan aku ini perwakilan dari pers dan kebetulan juga sebetulnya aku freelance kerja jadi host podcast juga. Tapi kalau untuk di pers itu kan aku juga sebetulnya baru ngisi 1 episode karena untuk hostnya itu beda-beda. Nah, kalau yang paling berkesan mungkin kalau di pers itu waktu mau pemilihan gitulah, kayak pemira kalau di kampus itu, pemilihan raya kayak pemilu gitu. Soalnya kan ngebahasnya lah, pembahasannya itu yang rame seru gitu. Dan kalau untuk di aku pribadi sekarang setelah terjun jadi host podcast gitu, pastinya episode yang seru itu menurut aku semuanya, karena setiap setiap narasumbernya itu kan beda. Kayak mungkin sama dokter gimana, sama pengacara gimana, sama pembisnis gimana, itu otomatis aku punya ilmu baru dan pengalaman yang berbeda gitu. Terus juga pasti setiap orang itu kan karakternya itu berbeda. Kayak mungkin Teh Afni udah pernah sekarang podcast sama aku, terus juga sebelumnya pernah podcast sama siapa, pasti karakter aku sama seseorang yang sebelumnya Teh Afni wawancarai pasti kan beda. Kayak ada yang bawel, ada yang bicaranya dikit-dikit, iya gitu. Nah, menurut kakak podcast itu cocoknya dijadiin karir, hobi atau gimana? Itu tergantung tujuan kita. Maksudnya mau dijadikan hobi juga bisa. Maksudnya itu sangat bisa sekali ya, apalagi yang suka ngobrol, ngomong gitu ya, punya skill komunikasi,
kita bisa mengarahkannya salah satunya itu lewat podcast. Untuk menjadi karir, berarti karir itu kan bisa menjadi sumber pendapatannya itu Penghasilan. juga sangat bisa. Kenapa? Karena sekarang itu podcast menurut aku lagi rame-ramenya, Rame, ya iya, gak sih? betul. Kayak hampir di mana-mana ada podcast dan semua Iya. orang pengen buat podcast Iya. gitu karena banyak banget diminati. Iya. Kalau untuk sumber pendapatan atau karir itu juga bisa, soalnya kalau misalkan podcast kita kayak udah dikenal lah gitu ya, itu tuh bisa menjadi sumber pendapatan. Kalau di YouTube kan iya. bisa monetisasi, terus Iya. juga kan kita bisa buka kerjasama, kolaborasi, iklan-iklan gitu kan. Nah itu juga bisa sangat dijadiin karir atau sumber pendapatan. Itu tergantung kita sih, kita maunya podcast ini Buat sekedar hobi buat atau- sekedar hobi atau buat dijadikan juga sumber penghasilan gitu. Tapi kalau digabung juga Lebih bagus ya. Iya, mantap tuh. Buat kita yang baru mulai terjun ke dunia podcast, ada tips buat percaya diri dan berani gak? Oke, buat tips untuk percaya diri dan berani. Ya. Kalau menurut aku teman-teman jangan takut ya, karena rasa takut itu bisa menghambat impian kita. Jadi sok weh coba dulu, hayolah coba heula gitu ya, memberanikan diri gitu. Karena misalkan kalau kita takut atau malu diliatin sama teman, malu gini, takut gini. Emang maksudnya tuh kalau misalkan nanti kita udah berhasil, yang merasakan emang mereka kan kita. Gitu. Kayak kan kalau sekarang tuh komunikasi atau misalnya kayak saya podcast itu, kalau kita udah punya skill nih ya, udah punya pengalaman, kan mau kita di jurusan apapun tapi kita punya skill ini kan bisa dijadikan sebagai salah satu untuk pekerjaan gitu. Kan yang merasakan juga kita gitu. Mungkin waktu itu saya malu gitu, takut. Tapi kalau waktu itu saya nggak coba nih, berarti saya bakal terus aja ada di zona nyaman saya, ada di titik itu. Berarti hari ini saya gak bakal bisa dapat pekerjaan yang seperti ini gitu. Jadi jangan takut, jangan malu, harus berani mencoba gitu. Urusan nanti hasilnya bakal gimana, percaya aja itu mah kalau menurut aku kita prosesnya aja dulu, yang penting kita udah usaha. Ya. Jadi lebih baik gagal tapi udah coba daripada enggak sama sekali ya. Betul. Terakhir nih Kak, satu pesan buat teman-teman, khususnya buat aku ya, yang lagi baru mulai dan masih suka ragu-ragu, apa yang mau Kakak sampaikan? Oke. Pesannya mungkin ya kayak yang barusan ya. Maksudnya itu jangan takut gagal, jangan takut berani mencoba, jangan takut mencoba gitu. Pokoknya berani aja, coba dulu aja gitu. Karena apa yang udah kita lakuin pasti kan hasilnya buat kita juga. Maksudnya kayak sekarang Teh Afni sama teman-teman dari Daskes lagi merintis lah intinya, kayak jangan dulu berfokus ke ke hasil, ke mungkin sesuatu yang nah kayak gitu. Aduh, tadi aku gak enak nih menyebutnya kayak uang atau benefit lah ya. Jangan dulu ke kayak gitu, ya udah jalanin aja, ngalir aja gitu. Karena nanti juga kalau udah ada hasilnya, yang menikmati kan kita juga gitu. Dan semangat, pokoknya semangat ya. Semangat. Mungkin cukup sampai di sini obrolan kita hari ini. Seru banget gak sih obrolan hari ini? Kita bisa banyak dapat insight baru dan bisa dapat cerita baru, pengalaman baru dari Kakak Lisna. Thank you banget buat Kakak Lisna udah nyempitin ngobrol hari ini. Semoga Sama-sama. Kakak sehat selalu dan makin sama-sama, sukses Teh Afni. terus. Ya, makasih juga udah ngundang. Buat teman-teman yang udah ngedengerin sampai akhir, terima kasih juga. Jangan lupa follow podcast ini dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di podcast berikutnya.